Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rizkia, NIM 31200031 dari kelas Sosiologi A, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS saya, yakni analisa sosial. Sebelumnya, analisa sosial adalah usaha untuk memperoleh gambaran lengkap tentang suatu kejadian, suatu kegiatan yang secara realitas sosial atau masalah sosial secara objektif, kritis dengan menelaah dengan kaitan historis, struktural, kultural, dan konsekuensi masalah. Langsung saja kita simak video berikut ini. Masih ingat Raeni, anak tukang becak yang diantar ayah ke tempat wisuda? Begini kabarnya sekarang, gadis bernama Raeni pada 2014 lalu viral di media sosial setelah diumumkan sebagai wisudawan terbaik. Hebohnya lagi, dirinya diantar sang ayah ke lokasi wisuda menggunakan becak dan keduanya terlihat bahagia. Tentu saja hal itu menginspirasi banyak orang bahwa tidak ada batasan untuk menuntut ilmu dan meraih impian. Tidak sampai di situ, dirinya lulus kuliah S3 atau setara doktor di London, Inggris. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit di mana ayahnya adalah seorang pengayuh becak, tidak membuat Raeni bersedih. Dirinya terus berusaha meraih impiannya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Namun meski kondisi ekonomi keluarganya terbatas, Raeni mendapat gelar sarjana dengan predikat cum laude. Nah, sudah simak kan video barusan? Ya, kita ingat-ingat lagi sekitar beberapa tahun yang lalu, di tahun sekitar 2014, seorang mahasiswi Universitas Semarang atau UNES, ya namanya Mbak Raini, dia adalah seorang anak tukang becak yang berhasil meraih pendidikan S1-nya dan dia menjadi wisudawan terbaik serta bergelar cum laude, dan dia datang di acara wisudanya itu mengayuh dengan becaknya ayahnya. Nah, dengan semangatnya dia yang luar biasa, walaupun dengan latar belakang kondisi perekonomiannya yang mohon maaf kita bisa tahu sendiri ya bagaimana penghasilan seorang tukang becak, tapi dia itu semangat banget untuk mencari ilmu, dan dia bisa membuktikan kepada kita semua bahwa tidak hanya mereka di luar sana yang bisa meraih itu, namun dia membuktikan bahwa dia yang berlatar belakang kurang mampu pun dia bisa meraih gelar S1 dan menjadi wisudawan terbaik dengan nilai cum laude. Nah, beberapa bulan terakhir ini kita mendapatkan kabar lagi bahwa dia telah meraih pendidikan S3 atau setara dengan doktor di Universitas di London, Inggris. Dia kini menjadi seorang yang bisa dibilang sukses ya, karena dia sudah menaikkan derajat orang tuanya, dan dia bisa membuktikan bahwa dia mampu membanggakan kedua orang tuanya. Nah, dari cerita tersebut, di sini termasuk mobilitas sosial. Kenapa disebut mobilitas sosial? Nah, sebelumnya kita cari tahu dulu ya pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial sendiri adalah perpindahan status sosial yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok ke status yang lain. Misalnya, seorang ayahnya itu wira swasta, kemudian anaknya menjadi guru atau dokter. Itu termasuk perpindahan
status sosial. Nah, di sini sendiri ini termasuk kan di mobilitas sosial ini banyak ya jenis-jenisnya. Nah, di sini itu termasuk mobilitas intragenerasi. Kenapa disebut mobilitas intragenerasi? Pasti kepo kan apa itu mobilitas intragenerasi? Nah, mobilitas intragenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi di dalam suatu generasi yang sama. Misalnya, yaitu mulai dari ayahnya, ibunya, hingga anaknya. Nah, di cerita tersebut kan bisa kita simpulkan bahwa ayahnya adalah seorang tukang becak, namun anaknya kini bisa menjadi uh, seseorang yang telah mendapatkan pendidikan sampai ke S3, dan pastinya ketika pendidikan itu lebih tinggi lagi, lapangan pekerjaan yang akan didapatkan akan lebih banyak dan lebih lebih apa ya lebih bermanfaat dan lebih layak untuk dimiliki. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia tiada yang sempurna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.